Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang link keempat, yaitu video HTML dasar yang sama dengan tag. Jadi pengertian tag itu adalah elemen dasar dalam HTML yang digunakan untuk menyusun konten dan struktur halaman web. Tag biasanya terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Struktur dasar HTML menandakan awal dan akhir dari dokumen HTML. Dan head itu berisi informasi tentang dokumen seperti title untuk judul halaman yang muncul di tab browser. Lalu ada body, tempat untuk menulis konten yang akan ditampilkan di halaman web. Jadi di sini pertama ada tag heading. Digunakan untuk membuat judul atau subjudul di halaman web. Tag ini berkisar dari H1 hingga H6, dengan H1 sebagai heading terpenting dan terbesar dan H6 sebagai heading terkecil. Contoh, misalkan H1, lalu ada judul utama kalian, terus H1 lagi, lalu selanjutnya ada H2, subjudul dan garis miring H2. Kedua ada tag paragraf. Tag paragraf digunakan untuk menulis paragraf teks. Contoh, tag paragraf pakai kodenya adalah P. Contohnya adalah P. Ini adalah paragraf pertama saya, titik. Lalu tutup P lagi. Lalu yang ketiga ada tag link. Jadi di sini tag link itu singkatannya adalah A ya. Maksudnya kode codingnya adalah A. Digunakan untuk membuat hyperlink yang mengarahkan pengguna ke halaman lain atau sumber ke eksternal. Misalkan kalian pengen dari tag link ini pakai A, terus kalian tunjukin link yang mau kalian tunjukkan ke orang lain gitu. Selanjutnya yang keenam ada tag gambar atau disebutkan dengan image. Nah, itu biasanya digunakan untuk menyisipkan gambar ke halaman web dengan atribut src untuk menentukan sumber gambar dan alat untuk teks alternatif. Selanjutnya ada yang ketujuh, ada tag daftar. Nah, tag daftar ini tuh dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada ordered list atau disimbolkan dengan di dalam, pokoknya yang simbolnya itu semuanya ada di dalam kurung aja. Yang ini tuh OL, di dalam kurung OL. Nah, ini tuh biasanya daftar berurutan dengan item ditandai angka. Ingat, tanda kuncinya itu angka. Selanjutnya, nah yang kedua ini tuh ada unordered list. Kalau unordered list ini mah di simbolnya itu ul. Jadi UL di dalam kurungnya itu. Nah, ini tuh daftar tidak berurutan dengan item ditandai titik atau simbol. Nah, kalau yang unordered list itu daftarnya itu tidak berurutan dan ditandainya itu dengan simbol atau ditandainya itu dengan titik. Nah, sebenarnya di daftar ini tuh hampir sama contohnya itu. Tapi yang ngebedainnya itu yang tadi, kalau yang ordered list itu ditandai dengan angka, kalau yang unordered list itu ditandai dengan simbol. Nah, cara masuk-masukannya itu tinggal diganti-ganti aja. Yang tadi tinggal diganti. Kalau yang pakai angka itu tinggal satu, kalau yang pakai simbol itu kayak A, B, C atau tanda titik. Selanjutnya 8. Yang terakhir itu ada tag from. Tag from ini digunakan untuk membuat formulir input yang memungkinkan pengguna mengirimkan data. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu kayak nih, tanda, pokoknya semuanya diawali dengan tanda buka, kurung gitu, form, ditutup lagi, terus dibuka lagi, input type, sama dengan terus titik 2 yang di atas, teksnya, habis itu ditutup lagi, dipakai titik 2 di atasnya, terus namanya, terus sama dengan di titik 2 lagi, nama kalian isi, habis itu di titik 2 lagi, terus ditutup
pakai tanda yang lebih besar itu dibuka lagi input type sama dengan terus submit, terus titik 2 lagi yang di atas, abis gitu value sama dengan terus di titik 2 lagi di atas kirim, terus di titik 2 lagi ke atas, abis gitu ditutup pakai yang tanda besar, dibuka lagi from, abis gitu yang terakhir ditutup lagi.